Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat OBS. Jumpa lagi dengan Om Habib Semar. Dan kali ini kita akan memberikan edukasi bagaimana dan hal yang terkait dengan anggur Brasil. Dan kali ini di sebelah saya sudah ada dua jenis anggur Brasil. Yang pertama ini adalah anggur Brasil jenis Sabara. Jadi nanti akan kita sampaikan perbedaan antara jenis yang Sabara dengan jenis yang satu. Kalau ini Sobat OBS, ini jenis anggur Brasil tapi jenisnya Preco. Jadi dulu memang kita punya anggur jenis Sabara, kemudian usianya sekitar 2-3 tahun. Kemudian 1 tahun yang lalu anggur jenis Preco, jenis Sabara ini, jenis Sabara ini kita top walking dengan jenis anggur Preco. Jadi bisa kita lihat, sekalian kita bedakan Sobat OBS, ini jenis anggur Sabara. Jadi kalau Sabara itu perlu diketahui bentuk daunnya lebih kecil. Nah, kalau ini Preco bentuk daunnya lebih besar. Dari segi fisik daunnya sudah kelihatan perbedaan antara jenis anggur Brasil jenis Preco dan Sabara. Jadi Sobat OBS bisa kita lihat bersama. Ini sebagian di pohon ini ada yang memang masih jenisnya Sabara. Nah, ini Sobat OBS. Ini Sabara. Ini batang yang memang kita sisakan dari batang bawah ini. Memang kita sisakan yang jenis Preco, tujuannya supaya kita bisa mengetahui keunggulan dan kelemahan antara Preco dan Sabara. Kemudian ini yang sudah kita top walking, ini sudah jenis Preco Sobat OBS. Jadi di sini ada dua pohon yang asli Sabara, pohon yang okulasi atau sudah kita top walking, jenisnya Preco. Bisa kita lihat bersama, jenis daunnya berbeda. Kemudian perbedaan jenis antara Preco dan Sabara, setelah kita lakukan penelitian mungkin Sobat OBS, ini anggur Brasil yang jenis Sabara ini usianya sekitar 3 tahun. Dan yang kita sisakan yang masih jenis Sabara sampai dengan usia 3 tahun ini belum pernah berbuah sama sekali, bunga pun belum. Kemudian yang kita susukan yang kita okulasi, kita top walking dengan jenis Preco, ternyata ini di usia 1 tahun sudah muncul calon-calon bunga. Ini Sobat OBS, walaupun masih kecil. Ini menjadi satu alasan kenapa anggur ini yang dulu awalnya memang jenis Sabara, kemudian kita top walking, kita sambung, kita okulasi dengan jenis Preco. Karena informasi dari berbagai macam media, berbagai macam teman-teman penghobi jenis anggur, karena memang jenis Preco dengan jenis Sabara itu perbedaannya sangat signifikan. Jadi kalau jenis Sabara itu memang agak lama buahnya. Jadi bisa sampai 5-7 tahun baru mulai bisa berbuah. Sobat OBS, kali ini kita akan memperbanyak. Jadi ini Preco yang sudah ada potensi calon buah, kemudian sudah mulai bunga di usia 1 tahun. Ini akan kita perbanyak dengan cara sambung susu. Jadi di bawah sini Sobat OBS kita punya beberapa batang bawah atau seedling. Ini jenis Preco, jenis Sabara. Jenis Sabara lah, kali ini akan kita perbaiki gennya, akan kita buat menjadi jenis Preco dengan cara sambung susu. Kita setelah ini nanti akan kita praktekkan bagaimana cara sambung susu atau perbaikan genetik yang asalnya anggur Sabara dijadikan Preco. Untuk selanjutnya langsung saja, jadi
Untuk keperluan sambung susu itu yang dibutuhkan apa? Biasa. Yang pertama mungkin sadeling ya, batang bawah. Ini jenis sabara, jelas-jelas sabara karena daunnya lebih kecil. Kemudian pisau kolasi, monggo jenengan mau pakai yang ini seperti ini atau mungkin pakai cutter atau pakai silet juga bisa. Kemudian selanjutnya, lah saya biasanya sering memakai ini parafilm. Jadi ini media untuk menyambung favorit saya itu parafilm. Karena apa? Karena parafilm itu ketika ditarik dia akan melar, kemudian nanti kita tidak usah harus melepas ketika sambungan itu sudah jadi. Otomatis ketika sambungan itu sudah nempel, sudah jadi, dia otomatis akan rusak dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu melepas. Kemudian, nah ini jenis atau entres batang atas Preko. Sobat OBS, untuk selanjutnya monggo, ini karena bahan-bahan sudah kita siapkan, ini kita sambung yang di sini dulu untuk memudahkan, nah supaya ini tetap nanti sejajar. Jadi sebelumnya perlu kita cari batang yang hampir sama. OBS ini sudah kita temukan, jadi dua batang yang hampir sama, kalau bisa memang sama. Jadi ini dengan nanti yang kita pakai ini. Karena ini tidak kita pakai, kita buang sobat OBS. Nah, kemudian ini itu juga kita buang. Kita potong sampai sini nanti karena akan kita sambung susu. Nah, ini sudah dengan hampir sama. Kemudian langkah selanjutnya biasa, karena ini akan kita susukan, istilahnya kok disusuk kayak ya mas ya. Ya mungkin karena ya sementara ini sebelum ini menyatu dengan batang yang atas, makanannya kan masih ikut yang batang bawah ini. Jadi nanti kalau sudah lepas, sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda kehidupan dengan batang yang Preko, ini baru kita potong. Makanya itu istilahnya sambung susu, disusuk kesek. Setelah kelihatan berhasil baru dilepas. Nah, coron Jawa jenis disapah ya mas ya. Nah. Cukup mas, gini mas. Nah, setelah itu, nah ini kita satukan. Terus sobat OBS, yang perlu kita perhatikan ketika kita sambung susu itu memang perlu apa ya, ini memang harus benar-benar presisi. Kemudian nanti ini biasanya nanti dibantu dengan tali rafia. Nah ini mungkin ini dulu sobat OBS biar nanti kelihatan nggak goyang-goyang. Ini kita tali dulu. Setelah kita tali seperti ini kita kembalikan ke yang tadi. Kemudian kita perkuat lagi supaya memang benar-benar antara sayatan yang satu dengan yang lain benar-benar nempel sobat OBS.
Terus setelah itu kita cek lagi, kita perkuat lagi. Seperti ini Sobat UPS. Kemudian lah supaya ini tidak goyang-goyang, nah ini perlu kita tali lagi. Jadi kelihatannya untuk apa? Ini yang kita susukan atau batang bawahnya itu supaya tenang, dia tetap nggak bergerak, karena ketika nanti ini banyak pergerakan di atasnya paling nanti bisa menimbulkan untuk sambungannya ini pergeseran. Jadi ketika terjadi banyak pergeseran ya pasti tidak bisa nyambung. Ini Sobat UPS, jadinya seperti ini. Ini model perbanyakan atau perbaikan genetik dari tadi. Ini batang bawahnya adalah Sabara, kemudian batang atasnya Preko. Oke Sobat UPS, alhamdulillah ini sudah kita lakukan penyambungan atau sambung susu sebanyak 5 titik. 1 2 3 4 5. Kemudian ini yang perlu kami sampaikan, dan ini memang fatal sebetulnya. Kadang-kadang itu kita melupakan karena ini sambung susu. Jadi sementara makanan ini kan masih ikut yang batang bawah ini. Jadi ini memang ini penuhnya belum bisa ikut makan ini, makanya jangan lupa ini kita lakukan penyiraman secara berkala. Jangan sampai ini kering, jangan sampai ini mati. Kalau ini mati ya nanti otomatis ini mati, kemudian kekurangan nutrisi kambium yang di sini tidak bisa menyatu. Itu yang sangat perlu diperhatikan dalam sistem okulasi atau sambung susu. Sobat UPS, alhamdulillah ini adalah sambung susu jenis anggur Brasil. Kemudian yang kemarin kita sambung susu, jadi kita memang berupaya untuk membuat jenis yang lebih unggul. Jadi yang kemarin saya sampaikan bahwa memang untuk yang cepat buah dan unggul itu memang jenis Preko. Jadi kemarin kita punya seling Sabara, kemudian kita sambung susu dengan Preko, dan alhamdulillah 3 minggu yang lalu ini sudah kelihatan, ini sudah mulai nempel, dan nanti akan kita potong, kita panen Sobat UPS. Ya kita potong sini, kemudian sudah nyambung. Kemarin kita nyambung berapa ya, ada 5. Dan alhamdulillah ada banyak, persentasenya sangat tinggi yang jadi. Bisa kita lihat, ini kan sudah nyambung, sudah nempel, sambungannya masih nempel. Berarti ini tanda-tanda ini sambung sudah jadi. Ini tetap kita buang lah, ini yang kadang-kadang kita kurang teliti. Ini jenis Preko. Satu lagi Mas,
sebetulnya ini sudah bisa dipanen semua, sudah bisa dipotong. Karena rata-rata kan memang nyambung jadilah. Ini bersama. Jadi nanti untuk perawatannya, karena memang sambungannya sangat tinggi, nanti kita kasih penyangga Sobat TPS. Jadi ini contoh atau tutorial sekilas yang dapat saya sampaikan tentang sambung susu. Jadi sambung susu itu ya disusuk lah, kita nunuk, kita ikutkan dulu dengan pohon yang bagus, kemudian kalau sudah nempel, sudah kelihatan menyatu, baru kita potong. Oke Sobat UPS, lah untuk perawatannya biasanya untuk mengurangi, karena kan ini sambungannya kan baru, jadi dikhawatirkan nanti untuk sambungan baru segini, kemudian dengan media tanam segini, pohon segini, biasanya memang kalau kami kita kurangi untuk dahan-dahan, kita pangkas, biar ini tidak beban di bawah itu tidak terlalu tinggi. Seperti ini cukup. Nah, nanti kita tetap kurangi, nanti akan terus lagi. Harapannya supaya memang ini benar-benar stabil, karena untuk ukuran pohon segini memberi makan kalau tanpa dikurangi memang agak berat. Harapannya memang nanti bisa sesuai dengan yang kita kehendaki, dan ini pasti nanti kan akan percabangannya akan lebih banyak. Nanti pasti di sini akan tumbuh cabang, dan pohonnya lebih menarik. Gitu Sobat OPS, terima kasih.